Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang studio sudah hadir Romo kita yang akan memberikan renungan pada hari ini. Halo Romo, apa kabar Romo hari ini? Ya, luar biasa. Luar biasa Romo, terima kasih untuk kehadirannya. Silahkan Romo memperkenalkan diri kepada sahabat Oase Rohani Katolik. Baik sahabat Oase Rohani Katolik, salam jumpa lagi. Kita akan bersama-sama jumpa lagi untuk merenungkan Sabda Allah di hari ini, di hari pembaptisan Tuhan bersama Revi ya. Iya. Terima kasih. Namanya dong Romo? Saya Robertus Agung Suryanto, ya OFM. Iya. Baik, terima kasih Romo. Nama Romo lengkapnya adalah Romo Robertus Agung Suryanto OFM yang akrab dipanggil Romo Agung. Ya. Romo, sebelum kita memulai acara ini, silakan Romo memimpin doa bagi kita semua. Baik. Mari para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita bersama-sama memulai permenungan kita di hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kau sertai kami dengan kehadiran-Mu yang penuh. Lewat sakramen baptisan, Engkau sertakan kami dalam keluarga Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kami bersyukur karena lewat sakramen baptis, kami senantiasa merasakan kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu dalam Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing kami, membawa kami ke jalan yang baik. Dan karena itu, berilah pada kami sekalian, ya Tuhan, kuasailah akal dan budi kami, juga kuasailah seluruh pikiran kami, hati kami, dan segenap diri kami, agar selalu terarah kepadamu dan dapat menghasilkan buah yang berlimpah untuk kebahagiaan banyak orang yang kupercayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Agung untuk doanya. Sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan dua bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan yang pertama diambil dari Kitab Yesaya, bab 55 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5 ayat 1 sampai dengan 9. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 1 ayat 7 sampai dengan 11. Seperti biasa, saya akan membacakan bagi Anda semua bacaan yang pertama. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 55 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Allah kita memberi pengampunan dengan limpah. Sebab
Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan pertama ini, marilah bersama-sama kita menaikkan Mazmur tanggapan. Tuhan, Engkaulah sumber air hidup. Tuhan, Engkaulah sumber air hidup. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan, Engkaulah sumber air hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Tuhan, Engkaulah sumber air hidup. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Tuhan, Engkaulah sumber air hidup. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan dari bacaan yang kedua. Dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Langit terbuka, terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersamamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus."
Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Agung untuk bacaan Baik, Injilnya sama-sama, ya. yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, pada hari ini ada 3 bacaannya Romo ya. Iya. Mungkin kita akan coba merenungkan satu persatu Baik, Romo. ya. Terlebih dahulu dari bacaan yang pertama tadi dari kitab Yesaya. Ya. Hikmat apa Romo yang dapat kita petik dari bacaan tersebut? Dari kitab Nabi Yesaya kita dapat menangkap sabda Allah atau kabar sukacita pada hari ini, yaitu rancangan Allah, rencana Allah itu pasti adalah berisi kebaikan, kebahagiaan bagi semua anaknya. Ya, lalu salah satunya dari situ adalah juga kita sadari nanti bahwa sama akhirnya nanti ke depan itu bahwa baptisan juga adalah rancangan Allah dan juga diberikan oleh Allah sendiri. Keselamatan itu pemberian Tuhan, ya, bukan karena kehebatan kita. Ya. Tapi juga Nabi Yesaya mengajak untuk, meskipun itu adalah pemberian, tapi kita diajak untuk mari kita cari Tuhan, carilah Tuhan ya. Selama dia berkenan ditemui dan berseluruh kepadanya, selama ia dekat itu. Dan lalu diajak yang fasik tinggalkan kefasikannya ya. Pokoknya yang semua jalan orang yang tidak benar sebelumnya tinggalkan semuanya untuk lebih mengasihi Tuhan Allah. Kenapa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, lalu dikatakan di sana, rancanganku bukanlah rancanganmu, sejauh bumi dari langit, demikianlah juga jauhnya bentangan ya antara rancanganmu dan rancanganku. Jadi rencana Tuhan itu pasti baik adanya, membahagiakan bagi semua anaknya. Nah, sabda Allah ini berisi sebuah kekuatan bagi kita sekalian, sekaligus juga peneguhan bagi kita semua bahwa sabda Allah itu diberikan pada kita dan akan bekerja. Bekerja artinya sabda itu punya daya kuasa untuk kita sekalian, dan itulah kuasa Allah sendiri sebetulnya. Dikatakan bahwa firman-Ku itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, ya. Lalu tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Allah itu bekerja untuk kita. Setiap minggu kita mendengarkan firman Allah, sabda Allah itu yang kita dengarkan setiap minggu minimal ya. Setiap saat juga kita bisa setiap hari kita mendengar firman Tuhan dalam perayaan Ekaristi, dalam oase rohani seperti ini juga. Ada saat lain juga kita bisa baca sendiri, dengar sendiri ya, seperti itu. Nah, tiap saat kita dengarkan sabda Tuhan ini sungguh-sungguh punya daya, punya kuasa dan bekerja untuk kita. Dan Yesaya mengatakan, bahwa Tuhan mengatakan lewat Nabi Yesaya, ini tidak akan percuma, tidak akan sia-sia datang pada kita, tapi dia akan mengerjakan apa yang direncanakan oleh Allah lewat firman-Nya untuk kebaikan kita. Jadi firman Allah itu punya daya kuasa. Ya, pada dasarnya, pada hakikatnya ya. Baik. Terima kasih Romo Agung untuk penjelasannya dari bacaan yang pertama ini ya Romo ya. Baik, Kalau di awal Romo mengatakan bahwa rancangan Allah itu selalu mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan buat kita semua. Ya. Romo, bagaimana Romo kalau pada saat ini seseorang itu mengalami keterpurukan ya Romo ya. Dia merasa hidupnya itu sepertinya sudah nggak ada gunanya lagi lah, atau persoalannya nggak ada jalan keluar seperti itu. Mampukah di saat seperti itu orang bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu baik? Dan supaya bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu baik, gimana Romo? Iya, satu-satunya jalan untuk bisa setia mendengarkan, mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan, dan kita mengimani dulu bahwa yang dirancangkan oleh Tuhan pasti nantinya baik adanya, dan sedang direncanakan oleh Tuhan pasti baik adanya. Pada saat pergumulan, pada saat kita menggumuli hidup ini dan sedang menjalani apa yang menjadi rancangan Tuhan, pasti butuh perjuangan, butuh pergumulan, butuh ketekunan untuk bisa memahami dan sampai pada apa yang menjadi rencana Tuhan. Biasanya post factum, sesudah peristiwa baru kita bisa merasakan, oh ternyata rencana Tuhan luar biasa. Tapi pada saat kita mengalaminya, bergumul dengannya, pada saat itu kita masih berjuang, saat itu kita seringkali tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Pada seperti peristiwa yang 2 murid Emmaus itu ya, juga kita lari ke Perjanjian Baru, nggak apa-apa ya, artinya betapa Tuhan tuh ada berjalan tapi nggak disadari. Artinya apa? Karena mereka bergumul, saking sedihnya ditinggalkan oleh Tuhan Yesus.
Semua orang yang sedang bergumul dengan dirinya dalam keadaan bersedih, berduka juga ya, sedang mengalami juga seperti itu, seringkali tidak bisa langsung merasakan kehadiran Tuhan dengan sungguh-sungguh pada saat itu, pada saat kehilangan ya, seperti itu. Pada saat bergumul pun orang sama, apakah Tuhan bekerja? Kadang-kadang orang bertanya, apakah Tuhan tidur ya? Apakah Tuhan itu lupa dengan kita ya? Kok doa kita nggak dikabul-kabulkan juga ya? Nah, jadi perjuangan orang beriman tuh seperti itu, selalu kita berjalan dan masuk dalam pergumulan, dan pada saat itu kita seringkali merasa bahwa kita sedang berjuang seorang diri, padahal tidak. Kita disertai oleh Tuhan. Nah, yang diminta oleh Tuhan pada kita sekalian adalah bertahan ya. Kita diajak untuk tetap memiliki iman yang sangat dalam pada firman Allah, bahwa sabda Allah, firman Allah yang adalah Allah sendiri itu tidak akan sia-sia. Hadir pada kita sekalian tidak akan sia-sia. Dia akan bekerja untuk kita, berdaya guna. Dan pada saatnya pasti akan selesai. Persoalan kita selesai, baru kita merasakan, oh ya, Tuhan tuh selalu ada beserta dengan saya, beserta menyertai kita, dan tak pernah meninggalkan kita. Ya, Nabi Yesaya menyampaikan ini pada umat yang dalam keadaan di pembuangan ya. Karena pembuangan semua letih lesu, tak bisa melihat masa depan, suram ya. Saat itu dia menyampaikan bahwa tenang aja, semua itu Tuhan yang berikan kok, kebaikan-kebaikan itu. Rancanganmu itu beda dengan rancanganku. Rancangannya mereka, rancangan umat yang sedang berziarah, yang sedang mengalami pergumulan, barangkali berpikir, iya, kita kalau bisa jalan ke sana langsung ketemu tuh jalan keluarnya ya. Langsung keluar dari pergumulan ini. Ternyata tidak, kita dibiarkan oleh Tuhan untuk bergumul. Bergumul, kalau kita diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam sebuah ujian hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan itu sedang ingin menguatkan kita, meneguhkan kita. Tuhan ingin kita tuh punya iman yang lebih dalam lagi, lebih kokoh lagi, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau Tuhan kasih cobaan bagi kita, Dia juga siapkan rahmat-Nya untuk kita melangkah. Amin. Ya. Amin. Ya. Ya. Amin, Baik. Romo. Ya, Terima kasih banyak Romo Agung ya. Bacaan pertama ini sungguh menguatkan iman kita ya, Romo ya. Amin. Ya. Sehingga yang lagi letih lesu dan berbeban berat itu mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari firman Tuhan sendiri. Benar. Ya. Ya. Baik, Romo. Setelah tadi kita merenungkan bersama bacaan yang pertama, sekarang kita akan melangkah kepada bacaan selanjutnya, Romo, yaitu bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes tadi. Ya, hikmat apa, Romo, yang dapat kembali kita petik dari bacaan ini? Iya, ini surat Rasul Yohanes ini berkisah tentang bagaimana kita mengasihi Allah. Ya, kalau seringkali kita mengatakan, apakah kamu mengasihi Allah? Ya, saya mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu tidak bisa tidak. Rasul Yohanes mengatakan harus dengan melakukan perintah-perintahnya. Nggak bisa mengatakan mengasihi, ya mengasihi dengan kata-kata saja. Lakukanlah perintah-perintah Allah. Itulah tanda bahwa kamu mengasihi Allah, kita mengasihi Allah. Nah, karena itu oleh Rasul Yohanes berikan penandasaan lagi. Dasarnya adalah apa? Karena sebetulnya Yesus inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah, yaitu pada saat ditikam ya, lambungnya keluar air dan darah, lambang sakramen-sakramen gereja. Dan di sana rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Dan dikatakan roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, kesaksian manusia kita terima, kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian diberikan Allah tentang anaknya. Jadi apa yang terjadi pada hidup Yesus adalah kesaksian keberadaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang menyertai kehidupan gereja. Roh, air, dan darah ya, itu menguatkan kita, meneguhkan kita. Dan ini akan berkisah tentang baptisan ya, berkisah tentang pembaptisan yang kita terima melalui roh, air, dan kita tahu bahwa kita ditebus oleh darah Kristus ya. Nah, karena itu kalau kita menghayati hidup Tuhan Yesus dalam hidup kita sekalian, sering kita dikatakan bahwa kalau baptisan, kita dibaptis, mestinya itu perbandingannya tuh bukan Yesus yang wafat dong, harusnya Yesus yang lahir. Kan kita lahir di gereja ya, lahir dalam persekutuan, harusnya lahir juga Yesus yang lahir, yang dihayatinya Yesus yang pada saat perayaan Natal. Tidak, ternyata dalam persatuan ini roh, air, dan darah kita diingatkan bahwa oh ya, kita disatukan dengan Kristus justru dalam kematiannya, masuk dalam kematiannya dan nanti bangkit untuk hidup yang baru. Itulah baptisan sesungguhnya ya. Karena itu dipadankan dengan peristiwa kematian Yesus yang masuk dalam kematian, kemudian dia akan bangkit untuk hidup yang baru. Jadi baptisan adalah pembaharuan hidup pertama-tama. Harus ada yang dibaharui dalam diri kita juga setelah menerima baptisan dewasa khususnya ya. Kita setiap tahun menerima dalam gereja-gereja ya baptisan dewasa.
dipersiapkan dengan baik dan dilakukan upacara pembaptisan dan diingatkan pada hakikat baptisan. Pada saat itu juga semua kita diingatkan lagi bahwa pada saat ada pembarunya dibaptis, kita diingatkan bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, ya, janji baptis kita, itu yang pertama-tama, ya. Dan itu yang paling menarik adalah bahwa kita sekalian dipanggil untuk selalu menjadi saksi bagi kebaikan Tuhan, ya, di tengah-tengah kehidupan kita dengan sakramen baptis yang kita terima. Jadi bersyukurlah atas sakramen pembaptisan yang kita terima, dan dengan itu kita dimasukkan dalam persekutuan Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam roh, air, dan darah. Kemudian dari situ kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, dalam keadaan apapun, tengah-tengah kehidupan kita sekalian, ya. Itulah hakikat baptisan yang kita terima menjadi nabi, imam, dan raja, ya. Baik, saya kira itu yang paling pokok pada teks ini. Kita diingatkan pada hakikat baptisan kita, 3 kesaksian yang harus kita berikan, yaitu menjadi imam, menjadi nabi dan raja bagi setiap orang yang dibaptis, ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, baik Romo, terima kasih. Pada hari ini Gereja Katolik sedang merayakan pesta pembaptisan Tuhan, ya, Baik, Romo, ya. Jadinya bacaan-bacaannya semua mengarah kepada pembaptisan. Dan juga ini adalah penutupan dari masa Natal. Jadi setelah ini udah habis, karena Yesus dibaptis berarti udah besar, ya, udah dibaptis, ya. Secara liturgi artinya sudah selesai Natalnya di sini, ya. Iya, tapi ya kadang-kadang kita masih ada perayaan Natal besoknya, ya. Iya. Tapi Justru apa-apa, sudah mulai banyak undangan, Romo, kayaknya. Tapi setelah hari pembaptisan Tuhan ini, sudah di gereja sudah dikeluarkan semua ornamen-ornamen Natalnya, ya. Sudah masuk lagi masa biasa setelah itu. Iya, baik Romo. Baik, ya. Ya, Romo, saya mau tanya, Romo, kalau kita dibaptis itu kita kan dimasukkan ke dalam persekutuan, tadi Romo bilang. Benar, ya. Persekutuan di dalam sebetulnya kematian Kristus supaya kita bisa bangkit dengan mulia. Seperti itu, Romo, ya. Nah, tadi kan ada roh, air, dan darah. Itu ketiganya adalah satu dan melambangkan sakramen-sakramen gereja. Boleh dijelaskan, Romo, yang mana yang melambangkan sakramen gereja? Karena tadi ada 3, ya, ada roh, ada air, dan darah. Kalau air, mungkin kita bisa berpikir pembaptisan. Nah, yang keduanya itu bagaimana, Romo? Iya, ketiganya menjadi kesatuan dalam, sebetulnya ketiga hal itu roh, air, dan darah, ya. Itu kesatuan dalam hidup kita masing-masing ini terdiri dari roh, air, dan darah. Air, katakanlah dikatakan 90% kan hidup kita, badan kita, tubuh kita dari air, ya. Yang ada pada kita ini air, termasuk otak juga ternyata mayoritas air, sebagian besar itu air, ya. Air, roh, dan darah, semuanya itu, darah juga air, ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah kesatuan, mengatakan tentang kesatuan hidup, ya. Hidup yang ada pada kita sekalian, tetapi juga sekaligus mengingatkan pada kita sekalian pada hakikat dan martabat baptisan. Baptisan yang kita terima memang air, tetapi Yesus juga mengatakan dalam teks Injil, ya, Yohanes mengatakan, aku akan membaptis kamu dengan air, tapi nanti dia akan datang akan membaptis kamu dengan roh, ya. Karena itu mengatakan bahwa dikatakan pada kita sekalian, Tuhan mengingatkan pada kita sekalian juga bahwa roh kita ini diingatkan dengan sakramen baptis bukan roh milik kita, rohnya Allah. Dan roh itu tak mengenal kematian. Roh itu pada hakikatnya kekal, ya. Dan karena itu jangan pernah menjadi orang yang mudah putus asa ketika mengalami 1-2 kesulitan dalam hidup ini, seolah-olah semuanya selesai, ya, karena ada 1-2 persoalan yang kita hadapi. Mengapa? Karena dengan demikian kita diingatkan, roh kita ini abadi, tak mengenal kematian. Dan kita tahu bahwa semua yang kita hadapi dalam hidup ini itu pasti disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam roh, air, dan darah, dalam penyertaan Tuhan dalam sakramen-sakramennya. Dan hakikat setiap sakramen adalah bahwa Tuhan hadir, Tuhan yang tak kelihatan menjadi kelihatan, ya. Cinta Tuhan tak kelihatan, menjadi kelihatan dengan sakramennya, ya kan? Ya. Begitu. Saya kira termasuk sakramen baptisan salah satunya adalah kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam roh, air, dan darah ini, ya. Baik, ya. Baik, terima kasih Romo. Dan pertanyaan terakhir di sesi 1, Romo. Tadi Romo mengatakan setelah kita dibaptis itu kita sebetulnya punya tugas 3, ya, Romo, sebagai nabi, imam, dan raja. Nah, ini barangkali sudah cukup banyak umat yang mengetahui maknanya, tapi tidak ada salahnya untuk kembali, Romo, menyampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik biar semakin menjadi rema gitu, Romo. Iya, baik, ya. Baiklah, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ya, terima kasih sudah diingatkan bahwa hakikat kita dengan menerima sakramen baptis menjadi imam, nabi, dan raja.
Jadi pada saat kita dikatakan dibaptis dan menerima martabat sebagai imam, kita langsung dengan mudah, oh ya, yang jadi kalau ke gereja ada imamnya tuh. Tidak, saudara sekalian yang menerima baptisan, saudara sekalian juga imam. Pemimpin, imam itu pemimpin untuk membimbing apa yang Tuhan berikan pada kita, sama kita, keluarga kita, untuk datang kepada Tuhan. Jadi bimbinglah orang yang Tuhan percayakan pada saudara sekalian untuk dekat dengan Tuhan. Jadi lewat sakramen baptis yang kita terima ya. Jadi setiap orang tuh punya wewenang yang Tuhan berikan ya, punya rahmat yang Tuhan berikan untuk mendekatkan orang pada Tuhan sebagai imam ya. Jadi bukan hanya para imam, tapi semua lewat sakramen baptis kita diajak untuk membawa sesama dekat dengan Tuhan dan mendekatkan Tuhan pada sesama lewat perbuatan-perbuatan baik tentu saja ya. Nah, itu sebagai imam. Jadi jadilah pemimpin untuk membimbing sesama kepada Tuhan. Nah, dan juga jadikanlah Tuhan itu hadir di tengah-tengah sesama kita secara lebih dekat dan bisa dirasakan lewat kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan ya. Itu sebagai imam. Sebagai nabi itu yang paling tidak mudah zaman sekarang ini ya. Jadi di tengah zaman yang penuh dengan hoax dan berbagai macam kepalsuan ya, kita diminta untuk menjadi nabi yang mau bersuara, menyuarakan kebenaran. Kalau yang tidak benar jangan diteruskan ya. Jangan menjadi orang yang suka meneruskan hal-hal yang tidak benar. Dicek dan dicek dulu baru teruskan ya sebetulnya. Iya, betul. Kita kan suka latah ya, saya akui aja bahwa kita suka latah. Oh ini bagus nih, padahal juga belum tentu benar ya. Bagus nih untuk pengingat orang, padahal kita nggak dicek dulu. Kita kirimkan, dengan mengirimkan, meneruskan berita yang belum tentu benar, berarti kita sedang melawan hakikat kita sebagai nabi ya. Jadi jadilah nabi dan suara kenabian di zaman sekarang. Jadi melawan hoax, melawan ujaran-ujaran kebencian itu bisa kita lakukan pribadi per pribadi kok. Kalau kita nggak meneruskan, setiap orang tidak meneruskan apa yang buruk, pasti akan terbantu untuk tidak menjadi meluas itu apa yang buruk di tengah-tengah kehidupan. Tidak jadi viral ya Romo ya. Benar sekali Betul. ya. Dengan mudah jadi. Contohnya apa Romo contohnya? Contoh? Iya, contoh konkretnya Romo. Viral, apa yang Ya. viral? Banyak sih, tapi kalau sekarang mau Banyak buka ya? nih, banyak banget ya kalau kita mau buka, tapi ya kalau disebut Iya. takut menyinggung. Oh iya benar-benar. Nggak usah ya. Yang pasti Ya. sesuatu yang menjelek-jelekan orang ya, Benar Romo, sekali, ya. menjelek-jelekan suatu institusi gitu, Atau Romo, pribadi ya, atau sekarang pribadi, ya katakan sekarang sangat banyak nih kan sedang menjelek-jelekan pemimpin daerah kita nih ya. Iya. Lalu ya untung saja kan mantan wakil gubernur kita mengatakan beri kesempatan, udah jangan menjelek-jelekan lagi ya. Iya, Artinya betul. nggak ada gunanya ya. Betul. Dibagi-bagikan, menambah kusut, rumit ya, hal Iya. yang seperti mengajak untuk berpikir buruk, padahal kita sebagai nabi diajak untuk menyuarakan kenabian. Kalau nggak benar, udah hentikan di situ, hentikan di alat saudara ya, Iya. hentikan di situ, jangan teruskan lagi. Saya kira salah satunya itu ya. Iya, baik. Langsung clear chat ya Romo. Clear chat lebih baik ya, seperti itu ya. Baik, Nabi baik, dan Romo. raja. Iya. Baik, raja itu seringkali dipahami sebagai berkuasa dan memerintah, tapi kita tahu kita harus ikut dari Raja Kristus ya. Ya. Bukan seperti itu raja yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yaitu raja yang merendah, menghamba ya. Itulah raja yang kita miliki. Yesus sebagai raja mati disalib dengan mahkota duri, itulah raja kita. Artinya dengan memberikan hidup, mengorbankan hidup, membawa orang hidup dalam kedamaian, itulah raja. Memberikan pengampunan, membawa orang hidup dalam sukacita dan kebahagiaan dalam hidup mereka, itulah raja. Jadi harus mau menghamba. Kalau mau jadi orang yang besar, jadilah pelayan. Yesus mengatakan seperti itu. Itulah raja kita, raja yang bukan untuk dieluk-elukan ya, apalagi dielu ya, bukan itu. Dieluk-elukan. Jadi bukan untuk mendapatkan penghormatan seperti itu, tapi untuk menghamba dan melayani. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Romo Agung untuk renungannya dari bacaan yang kedua ini. Jadi Baik, kita semakin bisa memahami makna dari pembaptisan kita yang sudah ya. kita terima. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan renungan dari bacaan pertama dan bacaan kedua ini, kita akan melanjutkan kepada sesi berikutnya, yaitu dialog iman setelah yang satu ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, kita melanjutkan acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Romo, tadi kita sudah membahas bacaan pertama, bacaan kedua, Romo. Iya. Sekarang kita akan melanjutkan pada bacaan Injil, Romo, yang Baik, cukup ya. singkat tadi, Romo, Ya. dari Markus bab 1 ayat 7 sampai dengan Sampai dengan 11. 11, ya. Kabar gembira apa yang dapat kita petik dari bacaan tersebut? Kabar gembira yang kita bisa pertama-tama dapatkan adalah bahwa kita dengan sakramen baptisan, dengan martabat baptisan yang kita terima, kita sungguh menjadi anak Allah, dan perjuangan kita adalah supaya hidup ini berkenan seperti sabda Yesus pada hari ini, sabda Tuhan pada hari ini. Terdengarlah suara dari langit, suara dari surga, dikatakan begini, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan martabat baptisan mengajak kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Itu yang pertama-tama, yang paling penting adalah mengusahakan hidup ini berkenan pada Allah. Tidak sedikit orang Kristen, orang yang dibaptis itu memahami baptisannya sebagai tiket masuk surga, ya, dapat tiket, punya tiket, sehingga udah nggak usah lagi sembahyang, nggak usah lagi berbuat baik, ya. Pokoknya saya udah dapat tiket masuk surga, ya. Kayak kita punya tiket untuk masuk kemana, nonton, ya. Itu mau keliling kemana pun, mau perhatikan nggak perhatikan, yang jelas nanti saya bisa masuk ke sana, ya, karena saya udah pegang tiketnya. Jangan sampai seperti itu memahaminya. Lalu enak-enaknya, nah, kita diingatkan bahwa dengan sakramen baptisan justru kita diingatkan pada hakikat kita yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, dipilih oleh Tuhan, sungguh-sungguh dijadikan selamat, ya, diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena panggilan Tuhan sendiri. Jadi orang Kristen adalah panggilan Tuhan sendiri. Kalau Yesus itu datang antri dengan orang-orang berdosa, dibaptis di Sungai Yordan, itu menandakan pada kita sekalian bahwa kita pun dengan sakramen baptisan kita nggak boleh jadi orang yang tinggi hati, ya, menjadi sombong, tapi justru harusnya menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati kenapa? Karena Yesus sendiri dengan baptisan mau mengatakan bahwa dia mau antri bersama orang-orang berdosa, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan menyentuh kehidupan kita orang berdosa, tinggal bersama-sama kita, untuk berjalan bersama kita, berjuang bersama kita di dunia ini, yang pasti juga Yesus tahu bahwa penuh dengan tantangan yang tidak gampang. Karena itu, ternyata dengan sakramen baptis kita diingatkan bahwa Tuhan sendiri mau solider dengan kita orang yang berdosa. Dan untuk bisa mengangkat kita ke martabat anak Allah, tidak bisa tidak dia memang mau turun jadi manusia dan mau mengangkat kita kembali ke martabat anak Allah yang sudah terpuruk karena dosa, jatuh karena dosa Adam, ya. Jadi pemahamannya atau penghayatannya sampai di situ, bahwa kabar sukacita yang pertama-tama adalah kabar sukacita bahwa kita dengan baptisan diajak untuk menghayati baptisan sebagai panggilan yang pertama-tama dari Tuhan yang berharga, sangat berharga. Bahwa kita dikasihi oleh Allah, dan kata-katanya adalah engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, kita juga dengan dibaptis kita dikasihi oleh Allah, dan kita juga berjuang untuk berkenan kepada Allah, karena Allah berkenan pada kita, ya, dengan baptisan ini. Saya kira itu yang pertama-tama, ya. Iya. Ya. Baik, Romo, bacaan hari ini sungguh-sungguh, ya, menyentil kita semua yang sudah dibaptis sejak bayi barangkali. Iya. Ada yang bayi, ada yang dewasa, ya. Iya, betul, baik, ya. Ya. Supaya lebih menghidupkan kembali makna dari pembaptisan itu tadi, Romo. Baik sekali, ya. Iya. Romo, tadi Romo mengatakan bahwa Iya. kita ini dipanggil supaya melalui pembaptisan untuk hidup kita itu berkenan kepada Allah. Iya. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya nih, Romo. Hidup yang berkenan kepada Allah itu hidup yang bagaimana, Romo? Ya. Yang sesuai dengan firman Tuhannya itu yang mana, Romo? Yang sesuai dengan bacaan kedua sebetulnya. Bacaan kedua itu tadi berkisah tentang bahwa dikatakan bahwa kalau kamu mengasihi aku, lakukan perintah-perintahku, ya. Baik. Iya. Artinya berkenan pada Tuhan berarti kita berusaha untuk menepati apa menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu yang mana? Kehendak Tuhan itu pasti adalah Tuhan menghendaki yang pertama berbuat benar, berlaku adil, dan penuh kasih. Saya kira kalau apapun yang kita lakukan, kalau dasarnya itu dengan tulus kita lakukan,
pasti itulah yang berkenan pada Tuhan ya. Jadi bertindak benar dan adil dan juga berlaku kasih bagi sesama. Saya kira itu ya. Ya. Baik Romo. Nah, yang saya tahu juga Romo sebelum ke studio habis membaptis ya. Oh iya. Cerita iya. sedikit dong Romo, baptis bayi atau baptis dewasa, dan Oh iya. apakah Bolehlah saya cerita. mudah baptisnya karena orang tua yang mau, atau biasa kan kadang-kadang suka untuk menjadi murid Tuhan juga banyak tantangannya Romo. Iya. Iya. Saya kebetulan dalam ya 1-2 minggu ini ya beraneka pengalaman tentang baptis ya. Jadi yang pertama itu saya perjalanan pulang dari sini tempo hari pada saat mengisi oase rohani Katolik juga di telepon untuk baptisan darurat katakanlah. Baptisan Dari paroki sini juga katedral sini, lalu romonya nggak bisa, semua sedang rapat, kemudian saya langsung berangkat ke sana di satu rumah sakit di utara, dan saya minta tolong disiapkan alat-alatnya karena saya perjalanan pulang sebetulnya nggak bawa apa-apa. Lalu sampai di sana saudara ini sudah dipersiapkan untuk baptisan di paroki ini ya di sini, dan sudah menjadi katekumen untuk nanti akan diterima tanggal 23, dibaptis tanggal 23 Desember ya. Tapi ternyata Tuhan menghendaki lain. Dan drop kesehatannya, serangan jantung yang kedua, saya datang dan membaptisnya lalu ya saya merasakan bahwa dia bahagia ya. Lalu berapa hari, 2 hari kemudian saya kira ya beliau meninggal ya. Jadi itu yang pertama, baptisan memang menyelamatkan dan membawa orang itu hidup dalam kedamaian. Dan dia pasti merasakan bahwa saya hidup dalam keluarga Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Itu yang pertama. Baptisan itu ditunggu, dinantikan, dirindukan oleh saudara kita yang memang sudah mempersiapkan diri untuk hidup dalam Allah Tritunggal ya, persekutuan Allah Tritunggal. Yang pertama, yang kedua itu baptisan bayi. Baptisan bayi di gereja setiap bulan ya dibuat seperti itu. Tapi hakikat baptisan bayi itu kita tahu bahwa kita ingin, orang tua semua nih ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya sedini mungkin. Oke, kita berikan, kita bantu. Karena itu ada pertemuan-pertemuan orang tua baptis dan juga wali baptis. Dan tidak jarang orang tua dan wali baptis suka mengabaikan ya, artinya menganggap nggak penting-penting amat, padahal itu sangat penting ya. Jadi kenapa? Karena kita bersama-sama disadarkan bahwa ini ada Tuhan berikan rahmat kehidupan baru yang harus dibimbing. Dengan itu terimalah dengan ungkapan syukur, baptisan yang akan diterima oleh anak ini adalah sebuah sakramen pembaharuan bagi keluarga. Dibaharui lagi tuh iman bapak mamanya ya, juga wali baptis semua dibaharui lagi. Dan juga tugas wali baptis diingatkan di situ bahwa nanti dalam hidup sehari-hari anak ini ada dalam tanggung jawabmu untuk diperhatikan ya, seperti itu, tidak gampang ya, seperti itu. Nah, saling mengingatkan. Hakikat orang beriman itu kan seringkali lupa ya, dalam perjalanan hidup ini seringkali lupa, karena itu saling mengingatkan satu sama lain ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu ya baptisan kadang-kadang juga dalam situasi khusus ya, seperti tadi yang saya alami juga, ada orang minta tolong, ya oke kita persiapkan ya. Jadi romonya datang dari luar, juga anak itu datang dari luar, hanya karena opanya dari sini, kita bantu. Yang penting dipersiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Artinya jangan pernah ada seorang anak pun tidak menerima baptisan hanya karena kita pasang syarat mana surat nikahnya dan sebagainya, nggak boleh ya. Artinya syarat sakramen, rahmat sakramen ini menjadi hak untuk setiap anak untuk menerimanya. Jadi nggak boleh kita lagi pasang-pasang surat ketua lingkungannya nggak ada dan sebagainya, nggak. Yang paling pokok adalah ada orang yang menjamin pembinaan atau pendidikan iman anak itu ya. Jadi begitu Romo ya. Baik. Jadi nggak boleh dipersulit ya, seperti itu. Betul. Karena itulah pintu masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus tadi ya. Persekutuan dengan roh, air dan darah tadi ya Romo. Baik Romo. Romo, kalau kita mau dibaptis itu kan biasanya belajar dulu Romo, katekumen. Ya, kalau seorang anak bukan bayi, dia harus ikut katekumen dulu dong ya. Sekolah minggu gitu Romo. Baiknya ya, anak ya, hitungannya sudah usia-usia itu, anak-anak yang sudah mulai bisa bermain seperti itu ya. Iya. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang minta anaknya dibaptis sudah agak besar. Kalau bayi semuanya pada orang tua. Kalau udah agak besar masih bisa belajar, kita minta untuk belajar. Dan juga nanti kita lihat sekolahnya apa nih. Kalau sekolahnya kebetulan sekolah Katolik yang ada pelajaran agama,
itu sudah sangat mendukung. Kadang-kadang nanti kita pertemukan lagi dengan romonya untuk mengetahui pemahaman imannya sampai di mana ya. Jadi yang paling pokok di sini adalah penghayatan, pendalaman imannya dibantu oleh orang tua, wali baptis, juga oleh romonya akan membaptis juga. Katekisnya ya, katekisnya tolong perhatikan dengan baik. Walaupun orang tuanya Katolik, ya hidup baik, dan anaknya sudah mulai beranjak besar, diperhatikan pada pembinaannya. Dan bukan hanya di situ, nanti ada mistagogi. Ya, setelah itu ada pelajaran lanjutan kalau memang situasinya kadang-kadang minta dibaptis lebih dulu. Ya, seperti itu. Iya, baik Romo. Romo, saya mau bertanya nih Romo, kalau tadi Romo bilang kan kalau seseorang mau dibaptis itu tidak boleh dipersulit ya, entah itu anak-anak atau bahkan baptis darurat. Benar sekali. Tapi kalau menurut Romo, seandainya ada lansia gitu Romo yang sakit seperti itu, lalu keluarga dekatnya tuh tinggalnya jauh dari lansia ini, dan saat itu dia sudah katakan dia sudah mengenal Tuhan dan dia percaya Tuhan, mau dibaptis, tetapi kan di dalam sebuah keluarga itu kan ya etikanya ada anaknya atau siapa yang terdekat yang mengizinkan, gitu. Bagaimana Romo? Apakah kita boleh membaptis sesuai dengan permintaan dari si penderita itu lagi sakit gitu, atau masih harus nunggu keluarganya atau bagaimana gitu? Baik, dalam konteks darurat kan ya, Iya. dalam konteks darurat siapapun bisa melakukannya. Jadi siapapun, jadi apakah yang Katolik bahkan tidak Katolik pun, asal rumusannya diberitahu, rumusannya seperti ini, ada rumusannya dengan kata-kata ini, dengan forma ini, dengan tindakan ini, dengan air yang dikucurkan di kepalanya. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, baptisan itu sah ya. Sah. Baik, walaupun yang melakukannya tidak Katolik, seperti itu ya. Baik. Jadi forma dan sabda dan tindakan itu yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi sakramen itu ex opere operato, bekerja pada dirinya, bukan tergantung pada pembuatnya yang melakukan sakramen. Baik, seperti itu pemahamannya. Jadi dalam konteks darurat silahkan dilakukan. Ya kan sudah tahu rumusannya ada di situ, di kadang-kadang puji syukur, kalaupun nggak ada, ya kadang-kadang kalau nggak ada bukunya ya sudah. Yang penting tahu rumusannya. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Amin. Oh begitu Jadi Romo ya nggak usah nunggu romonya kalau memang sudah kondisinya sudah sangat darurat. Darurat ya. dan Ya. memang orang Kritis. tersebut sangat rindu ya, sangat rindu. ingin dibaptis. Ya. Baik Romo. Ya. Ya, baik Romo. Masih banyak waktu ke depan nih Romo ya. Saya masih mau banyak bertanya. Baik, ya. Iya, Romo, hari ini kan hari pembaptisan, pesta pembaptisan Tuhan. Baik. Iya, mengapa Romo Tuhan Yesus perlu dibaptis Romo? Nah, itu dia. Mungkin ada yang bertanya seperti itu, yang mungkin baru masuk masuk gereja Katolik, baru bergabung. Kenapa kok Tuhan dibaptis gitu? Baptisan kan yang pertama-tama artinya adalah pengampunan atas dosa. Kan dengan dibaptis orang diampuni dosanya ya. Yesus mengatakan berilah dirimu dibaptis supaya dosamu diampuni, pengampunan atas dosa. Dan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini lalu turun ke Sungai Yordan dan antri bersama mereka, itu tidak berarti bahwa Yesus itu berdosa. Jadi Yesus yang tidak berdosa mau datang ke tengah-tengah orang berdosa dan antri bersama orang berdosa untuk dibaptis bersama orang berdosa. Ya, artinya luar biasa peristiwa ini, mengajak kita, mengingatkan kita bahwa solidaritas dalam dosa Tuhan sungguh-sungguh laksanakan. Ya, turun dari ketinggian, dari surga, hadir di tengah hidup manusia yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Dosa asal sebetulnya kan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, bukan turun-temurun karena kelahiran, bukan, tapi karena Adam dan Hawa melakukan dosa. Dunia ini sudah terpisah dari tercemar oleh dosa. Semua yang lahir di sana tercemar oleh dosa dan butuh keselamatan dari Tuhan ya. Dan baptisan itulah yang menyelamatkan. Dibaptis, dengan dibaptis kita bebas dari dosa. Tetapi kecenderungan kepada dosa tak dihapuskan ya. Jadi itu berhubungan dengan kebebasan. Tak pernah dihapus oleh pembaptisan. Jadi konkupiscensia, kecenderungan pada dosa itu berhubungan dengan kebebasan, Tuhan tidak angkat. Manusia masih bisa menolak Tuhan setelah baptisan pun. Artinya butuh perjuangan untuk menjadi orang yang berkenan pada Tuhan tadi itu ya. Jadi dengan melakukan kebaikan, berlaku kasih, dan karena itu memang bukan tiket. Baptisan bukan tiket masuk surga, butuh perjuangan sesudahnya. Dibuktikan dengan berlaku baik, benar, adil ya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu. Baik,
Itu yang pertama ya Romo ya. Oh Jadi ya, Tuhan Yesus mau bersolider terhadap manusia yang iya, berdosa ya. benar sekali ya. Betul ya. Iya. Lalu ada hal lain Romo, kenapa Tuhan mau dibaptis? Tuhan mau dibaptis, ya menunjukkan rendahan diri, kan rendahan hati, rendahan dirinya di hadapan kita sekalian, dan mau untuk bisa mengangkat kita yang terpuruk dalam dosa, dia turun ke dalam kehidupan kita sekalian, lalu mengangkatnya nanti dalam peristiwa kematian dan nanti kebangkitannya. Ya, dia turun sungguh-sungguh turun ke tengah kehidupan manusia, lalu mau mengangkatnya kembali dengan sakramen rahmat sakramen baptisan ini ke martabat anak Allah yang sudah hilang karena dosa. Ya. Jadi Yesus dibaptis untuk itu, untuk membela kita, solider terhadap kita, lalu mau mengangkat kita ke martabat, mengangkat kembali ke martabat anak Allah. Ya. Ya. Baik Romo. Terima kasih Romo. Romo, martabat kita sebagai anak Allah itu yang dimaksud oleh Romo seperti apa Romo? Citra Allah. Citra Allah. Citra Allah itu kabur koyak karena perbuatan dosa. Seharusnya begini, kalau saya berjumpa dengan Raffi ya, saya berjumpa dengan Allah, harusnya melihatnya langsung ya. Harusnya Bukan begitu. berjumpa dengan kebalikannya ya. Kebalikannya Tuhan. Iya. Hantu. Baik, iya, harusnya berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena saya berjumpa dengan citra Allah. Gambarnya Allah itu ada di depan saya, di samping saya, di depan saya ya. Tapi seringkali tidak mudah langsung dilihat karena itu barangkali ya. Citra Allah itu seringkali juga koyak ya, dikoyakkan oleh dosa kita, membuat kita tidak bisa melihat sesama itu sebagai citra Allah karena kejahatan yang dibuat oleh dia ya, atau siapapun yang suka melukai kita ya, kita nggak mudah melihat bahwa citra Allah ada di sana ya. Dan mungkin karena pengalaman dari situ kita nggak mudah melihat bahwa oh ya, ini kehadiran Allah. Tapi kita diajak kembali lewat sakramen baptisan untuk dapat menangkap dan menempatkan sesama sebagai citra Allah kembali ya. Iya, baik Romo. Semoga permenungan kita pada bacaan Injil ini Romo menyadarkan kita semua ya Romo ya, bahwa kita hidup harus berkenan di hadapan Allah ya. Dan bahkan Romo katakan sendiri kalau berjumpa dengan kita tuh orang bisa merasakan hadirat Tuhan, bukan sebaliknya ya Romo ya. Semestinya ya begitu ya. Karena banyak juga orang Kristiani yang malah menjadi ini Romo, kayak troublemaker malah ya. Tidak jarang ya seperti itu, betul tidak sedikit ya. Nah Romo, menurut Romo bagaimana sih cara supaya pembaptisan kita itu dapat senantiasa hidup gitu Romo? Gimana caranya? Dalam hidup keseharian ya, bergema ya. Iya. Baik, kita tahu bahwa dengan martabat baptisan, dengan nama yang kita sandang pun dalam keseharian itu tidak jarang saudara-saudari kita mengalami kesulitan hidupnya karena nama yang disandangnya ya. Tapi itulah martabat yang harus dibawa sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita tahu itu nama orang kudus yang ada pada kita, itu orang-orang yang sudah teruji hidupnya, kebaikannya, imannya yang luar biasa. Kita bangga dengan nama-nama itu, tapi jangan lupa tidak jarang juga yang punya nama itu tidak tahu seperti apa ya riwayat hidupnya. Sering saya cek itu ya. Ini nama ini tahu nggak? Tahu nggak? Cari tahu, pulang dari sini cari tahu nama itu sampai tahu benar-benar. Karena apa? Karena untuk orientasi hidupmu ya. Karena kita punya figur yang ternyata kita miliki dan seperti itulah seharusnya kita hidup ya. Dengan teladan hidup yang seperti itu. Nah, dalam keseharian nama itu menjadi halangan kadang-kadang ya, tapi kuatkanlah hati saudara sekalian, karena Tuhan menghendaki kita menjadi anak yang berkenan. Allah sudah berkenan pada kita, tapi kita diajak untuk berkenan kepada Allah. Artinya dengan berjuang, hidup baik, hidup tulus di tengah masyarakat, tengah kehidupan sehari-hari, berjumpa dengan semua orang, dan menunjukkan identitas kita sebagai orang yang dikasih oleh Allah. Dan juga semua orang yang kita hadapi itu semua orang yang juga dikasih oleh Allah. Ya, jadi kita satu sama lain itu saudara ya, satu sama lain. Baik, saya kira itu martabat baptisan memang harus seperti itu dihayatinya, dan bahwa Allah tak pernah menghapus nama kita itu dari, seperti penghayatannya adalah di gereja itu ada buku induk yang nggak pernah dihapus satupun nama yang ada di situ. Artinya saudara yang bersangkutan barangkali udah tidak mengimaninya lagi, menganutnya lagi, menghayatinya nama itu lagi, tapi namanya ada di sana ya, nggak akan pernah. Di kitab kehidupan juga gitu Romo. Artinya nggak akan pernah dihapus ya. Tuhan nggak pernah hapus sebetulnya ya. Amin ya. Tuhan baik, Maha baik. Iya Romo. Ya. Baik Romo, iya saya juga suka mendengar ya Romo ya bahwa ada kata-kata dalam kitab suci Romo ya bahwa
namamu sudah ada dalam tanganku gitu Romo, telapak tangan. Jadi Tuhan sudah tahu rancangan Tuhan tentang hidup kita. Benar. Jadi mirip sama yang bacaan sebelumnya itu ya Romo ya. Baik. Baik Romo. Lalu Romo untuk supaya bisa bertumbuh nih Romo, iman kita setelah dibaptis, supaya jangan mati imannya. Harus bagaimana Romo? Supaya bisa bertumbuh. Ada lagu anak-anak saya lupa ya. Kalau mau tumbuh ya. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Baca kitab suci, pokoknya doa tiap doa terus ya, baca kitab suci dan doa. Kalau mau tumbuh, ya, baca kitab suci, doa tiap hari, tiap kali ya. Jadi kalau mau tumbuh seperti itu, firman Allah tidak akan sia-sia datang pada kita, dia akan bekerja untuk kita, memberdayakan kita, mengajak kita, mengarahkan kita pada kebaikan, membela kebaikan dan kebenaran. Dan itulah kekuatan firman Tuhan ya. Baca kitab suci, karena itu kitab suci yang adalah kekuatan Tuhan, sabda Allah, kita baca, kita renungkan, kita resapkan, dan kita hayati dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya kira itu pesan yang paling pokok dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, kalau mau tumbuh seperti itu. Ya, baik Romo. Pastinya kita semua ingin bertumbuh ya Romo ya. Amin. Berakar, bertumbuh dan berbuah ya Romo ya. Amin ya. Amin. Ya. Baik Romo. Tanpa terasa waktu terus berlalu ya Romo ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, apakah Romo bisa menarik kesimpulan dari ketiga bacaan ini Romo yang dapat kita bawa sepanjang umur hidup kita, bukan hari ini aja Romo ya. Baik, ya. Untuk seterusnya ya. Untuk seterusnya. Baik, martabat baptisan, martabat yang kekal Tuhan berikan dari keabadian. Hidup kita roh, air dan darah. Roh adalah abadi, dan kalau kita dibaptis kita diingatkan pada martabat keabadian itu. Hidup kita abadi, kekal. Dari Tuhan kita datang dan hidup di dunia ini sementara, akan kembali pada Tuhan. Dan sementara kita hidup di dunia yang sementara ini, yang fana ini, disertai oleh Tuhan, Tritunggal yang Maha Kudus dalam roh, air dan darah ya. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Dan karena itu martabat baptisan mengajak kita untuk mengingat pada apa yang diberikan oleh Tuhan, martabat sebagai imam, nabi dan raja. Jalankanlah martabat itu dengan sebaik-baiknya, jangan ragu. Dan pada saat kadang-kadang kita mengalami kesulitan dengan nama yang kita miliki, karena nama baptis yang kita miliki, hidup kita menjadi sulit, karir kita juga menjadi terhambat, jangan takut, jangan ragu, wartakanlah tetap kebaikan dan ketulusan. Saya kira itulah satu-satunya kesaksian kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, baik sebagai orang Katolik yang baik, yang tulus ya, dan tidak neko-neko ya. Saya kira itu yang paling penting ya. Dan tunjukkan bahwa kita memang dikasihi oleh Allah, Allah berkenan pada kita, dan kita juga ingin menjadikan hidup kita berkenan kepada Allah lewat panggilan kita masing-masing, lewat cara hidup, dan juga yang Tuhan sudah tunjukkan pada kita pasti ya. Setiap kita punya peran, lakukanlah peran itu dengan sebaik-baiknya. Baik ya. Iya, baik. Terima kasih Romo Agung untuk permenungan dan juga sharing-sharingnya pada hari ini yang dapat meneguhkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan mengingatkan kita akan martabat kita sebagai anak Allah melalui pembaptisan. Romo, sebelumnya marilah bersama-sama dipimpin oleh Romo, kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Baik, marilah kita berdoa. Terima kasih Alvin, dan terima kasih untuk saudara sekalian yang telah bersama-sama merenungkan sabda Allah di hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami sungguh percaya kepadamu, mengimani kehadiranmu dalam Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami, yang telah menjadikan kami hidup sebagai orang beriman, yang telah membaptis kami dalam roh, air dan darah. Karena itu kami percaya ya Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kami adalah tanda bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami, tanda bahwa Engkau menyertai kami, tanda bahwa Engkau juga terkadang ingin menguji juga kekuatan iman kami. Karena itu, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang kadang-kadang dan kerap kali juga mengalami kesulitan karena nama baptis yang disandangnya. Berkatilah mereka agar tetap dapat mewartakan kebenaran dan kebaikan tengah-tengah karya mereka, kehidupan mereka, keseharian mereka. Dan semoga kami semua selalu dapat memperjuangkan hidup yang berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Demikianlah
Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli.